Halo teman-teman semuanya, selamat datang di pembahasan akuntansi. Kali ini aku ingin menjelaskan tentang pembukuan transaksi. Sebelum aku membahas pembukuan transaksi, di sini aku akan menjabarkan terlebih dahulu apa itu akuntansi. Jadi, akuntansi dapat dikatakan sebagai penjabaran data-data secara teratur tentang transaksi keuangan dalam bentuk laporan dan pemberian kepastian mengenai informasi keuangan. Akuntansi juga dapat membantu manajer, investor, otoritas pajak, dan pembuat keputusan lainnya untuk membuat alokasi sumber daya dan keputusan di dalam perusahaan, organisasi non-profit, dan lembaga pemerintah. Nah, selanjutnya ada pembukuan. Sebelum itu, kalian harus tahu apa itu pembukuan. Jadi, pembukuan adalah proses perorganisasian, penggolongan, ringkasan, dan pelaporan unsur-unsur akuntansi seperti laba, rugi, dan arus kas. Pembukuan sendiri harus disusun secara rapi dan teratur terhadap data-data transaksi yang telah dicatat. Proses pencatatan dan perorganisasian transaksi keuangan dalam suatu bisnis secara sistematis. Selanjutnya, pembukuan meliputi transaksi penjualan, pembelian, pendapatan, pengeluaran, biaya operasional, gaji, dan pajak. Nah, kalau aktivitas akuntansi akan menghasilkan sebuah laporan keuangan dan membutuhkan tenaga profesional di bidang akuntansi karena memerlukan sebuah analisis. Sedangkan pembukuan hanya untuk menghasilkan dokumentasi untuk keperluan internal saja. Selanjutnya, pembukuan transaksi pembelian perusahaan dagang yang berhubungan dengan persediaan. Perusahaan dagang adalah aktivitas membeli dan menjual kembali barang tanpa harus merubah bentuk barangnya. Persediaan merupakan suatu yang penting bagi perusahaan karena sebagian besar aktiva perusahaan tertanam dalam persediaan. Masalah yang sering dialami dalam akuntansi persediaan adalah pencatatan dan penilaian. Dalam pencatatan transaksi pembelian ada dua contoh kemungkinan. Kemungkinan yang pertama adalah pembelian barang dagang atau barang lainnya secara tunai akan dicatat ke dalam jurnal pengeluaran kas. Sedangkan kemungkinan yang kedua adalah pembelian kredit akan dicatat ke dalam debit akun pembelian dan kredit akun utang dagang. Adapun cara pencatatan transaksi pembelian, yang pertama adalah jika dibayar secara kredit dan ketika perusahaan ingin membeli sesuatu persediaan, maka akun persediaan didebitkan dan akun kas atau utang usaha dikreditkan. Contohnya, perusahaan Maju Abadi membeli persediaan seharga 5 juta rupiah dengan termin 2/10 dan M/30, yang artinya kita akan mendapatkan potongan sebesar 2% apabila membayar kurang dari 10 hari dengan syarat pembayaran 30 hari. Untuk penyusunan dalam sebuah tabel, teman-teman bisa dilihat pada gambar yang berada di sebelah kanan. Nah, selanjutnya, jika pelunasan dalam kurun waktu 30 hari dan belum dibayar, maka pembeli tidak akan mendapatkan diskon karena perusahaan Sejahtera Abadi melunasi di hari ke-9. Dan jika nilai sisa pelunasan dikenakan diskon 2%, yaitu Rp2.700.000 dalam akun debit dikalikan 2%, hasilnya menjadi Rp54.000 dan nilai diskon tersebut dikurangkan atau dikreditkan pada akun persediaan. Dan teman-teman bisa dilihat pada gambar di samping. Gambar di samping adalah contoh jurnal pembelian perusahaan dagang. Nah, sekarang teman-teman sudah memahami transaksi pembelian pada perusahaan dagang kan?
Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Semoga video ini dapat membantu kalian semua ya.